Geger guys, kader senior PDIP mendadak ikutan nimbrung soal Menteri Keuangan yang baru nih. Masa dia sampai menyebut bahwa Menteri Keuangan yang baru ini diwarisi bom masalah? Waduh, aduh. Analisa dari mana sih? Palingan cuma omong kosong aja kan? Biar nggak jadi kosong, mending kita cari tahu kebenarannya ya. Emang bener ya, Bu Sri Mulyani ini cuma ingin mewarisi Ulangi. Emang bener ya, Bu Sri Mulyani ini hanya mewarisi masalah kepada Pak Purbaya? Yuk, nggak usah terlalu banyak cincong, mending kalian langsung nonton. Ulangi. Yuk, nggak usah terlalu banyak cincong ya, mending kalian tonton video ini sampai selesai, kita bakal bahas sampai tuntas. Tidak mudah juga yang dihadapi dia, dalam arti kata saya melihat terus terang aja dari catatan-catatan yang ada pada saya, Sri Mulyani ini meninggalkan bom waktu sama dia. Nah, Apa itu bom waktu yang ditinggalkan? Ada keputusan Mahkamah Agung sudah sampai ke tingkat tertinggi. Nah, itu dia ya. Sebenarnya masalah apa sih? Bom waktu apa? Masalah apa gitu loh, Pak Pandana Baban ini ya. Kalau bisa kita pengen telaah lebih jauh, kayaknya nggak mungkin deh seorang Sri Mulyani yang begitu pintar malah mewarisi masalah kepada Pak Menteri Purbaya yang kita tahu kompetensinya bakal setok chair ini gitu loh ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu sosok seperti apa Sri Mulyani itu. Sri Mulyani lahir di Lampung pada tahun 1962 dari orang tua yang berprofesi sebagai dosen. Beliau sempat menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Master dan PhD-nya didapatkan dari University of Illinois Urbana, Amerika Serikat. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani pernah menjabat berbagai posisi penting di Indonesia dan dunia. Pada tahun 2002, ia menjadi Eksekutif Director di International Monetary Fund. Wow. Kemudian, pada tahun 2010, beliau juga memegang jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Akhirnya, sejak tahun 2016, Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan Kabinet Presiden Jokowi hingga saat ini. Dirinya juga sempat mendapatkan prestasi sebagai Menteri Keuangan terbaik se-Asia Pasifik oleh majalah Finance Asia. Wow. Berdasarkan LHKPN tahun 2021, diperkirakan kekayaan Sri Mulyani mencapai 58 miliar rupiah. Sebagai sosok panutan terutama di dunia keuangan dan menjadi contoh sukses seorang pejabat negara di Indonesia, beliau mengatakan bahwa jangan pernah putus asa untuk mencintai negeri ini. Betul. Jadi, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari Menteri Keuangan yang satu ini? Nah itu guys ya, jadi Bu Sri Mulyani ini bukan sosok yang receh-receh begitu teman-teman ya. Jadi memang beliau ini sempat bahkan menjadi Direktur Bank Dunia juga. Jadi bukan sosok yang bakal mewariskan masalah kepada Menteri Purbaya nih. Pak Pandana Baban, camkan itu baik-baik ya. Ini adalah penghargaan kedua yang diraih Sri Mulyani. Sebelumnya, majalah Global Markets juga memberikan penghargaan yang sama pada 2018. Sri Mulyani dinilai memberikan kebijakan yang tepat di tengah pandemi corona. Di antaranya soal pemberian insentif dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak. Menkeu menyebut penghargaan ini bisa jadi penyemangat ke depan karena tantangan Indonesia masih berat. Atas penghargaan itu, Sri Mulyani mengatakan gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebab tantangan Indonesia masih berat dan panjang ke depan. Demikian keterangan tertulis Menteri Keuangan. Nah, jadi dibungkam nih sama prestasi-prestasi beliau. Beliau bukan sosok yang mewariskan bom masalah kepada penerusnya nih ya. Simak baik-baik Pak Pandana Baban. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Wow, ini luar biasa ya, luar biasa banget teman-teman ya. Beliau berpesan sebelum mengundurkan diri untuk selalu mencintai Indonesia. Tapi balik lagi nih, apakah jadi teka-teki banget ketika beliau pamit tapi beliau berpesan jangan mengusik kehidupan pribadi beliau. Apakah ada yang mengusik kehidupan pribadi beliau? Wah, siapa nih? Jangan-jangan politisi PDIP nih. Dan sana, kenapa nggak fair? Tanya ke Sarah, jangan tanya ke saya ya. Pak, boleh nggak Pak? Kalau berarti Sorry, kalau sama asing gue agak sebel emang. Habis mereka injek-injek kita, lucu lah kita. Kenapa Anda nanya itu? Anda pasti pikir saya mau melanggar 3% nanti ya?
Siang Pak Purbaya, salam kenal sekalian Pak. Grace dari Bloomberg News. Pak, dua pertanyaan. Bloomberg mana? Bloomberg lokal, Bloomberg internasional? Bloomberg internasional Pak. Boleh tanya nggak Pak, apa sebetulnya rencana pemerintah terkait dengan teks amnesti dan terkait dengan undang-undang keuangan negara tersebut Pak? Terutama undang-undang keuangan negara itu kan berkaitan dengan pengaturan batas defisit, batas rasio utang dan lain-lain. Apakah ada rencana terkait itu? Nggak ada kita berubah. Nggak kita berubah sampai sekarang. Kenapa Anda nanya itu? Anda pasti pikir saya mau melanggar 3%? Tidak. Nggak ada. Kasih paham, Pak. Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergairah dan pendapatan pajaknya lebih Kasih tinggi paham, juga. Pak Purbaya. Harusnya kita nggak perlu merubah undang-undang untuk menaikkan defisit atau batas utang. Berapa sekarang? 3% 60 kan? Terus saya ajarin lagi sedikit. Nah, ajarin Pak. Kalau Kasih paham, misalnya kita Pak. melanggar 3%, apakah kita tidak prudent? Nah, Undang-undang itu, batasan 3 sampai 60 itu sebenarnya diambil arbitrary, sembarangan. Kalau di teori itu, angka-angka itu untuk melihat apakah suatu negara mampu membayar utang. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah 2 negara itu mampu. Jadi angka-angka itu nggak ngaruh, hanya indikator awal aja. tuh kan? Cuma yang dilihat oleh investor adalah apa dia mampu membayar utang atau mau membayar utang. Gitu. Kita selama ini gak pernah default. Kekayaan kita juga cukup. Betul. Jadi nggak usah takut dengan batas-batas itu. Nah. Kalau Anda lihat, Eropa kan masih strict ya. 3% sampai 60 kan. 3% defisit maksimum, 60% utang per PDB. Semuanya dilanggar sekarang. Hampir semua negara Eropa melanggar. Amerika berapa? Hampir 100% juga. Defisit mungkin 6%. Rasio utang ke PDB di atas 100%. Seandainya kita kepepet, seandainya ya. Kenapa mereka boleh, kita nggak boleh? Nah, Tahun Kasih 2002, paham, Pak. saya pernah bikin ini fiskal, studi fiskal dengan profesor Jepang. Dia pada waktu memberi masukan ke pemerintah tentang fiskal. Cuman dia nggak bisa ngitung. nah. Jadi dia bisa minta hitungin saya hitung modelnya segala macam. Habis itu selesai dia ngasih tahu Menteri Keuangan pakai model saya. Habis itu seminar dengan dia. Waktu itu rasio utang ke PDB Jepang 125%. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Tuh kan? Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi Ito namanya, itu orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh di atas 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Nah, jelas banget kan teman-teman, beliau ini bukan sembarang orang ya, Bapak Purbaya ya. Bapak Menteri Purbaya ini bukan orang baru dalam dunia ekonomi Indonesia begitu ya. Jadi kayaknya kalau dari PDIP ini menyangsikan kemampuan beliau untuk mengatasi berbagai macam masalah yang katanya dibilang bom masalah dari Sri Mulyani, kayaknya beliau bakal tetap bisa ngatasin deh ya. To the point deh, untuk Indonesia, aku penasaran sama negara ini. perekonomian Ekonomi deh Indonesia. Kak, karena mungkin jarang dibahas di mana-mana. Dan aku salah satu yang percaya bahwa ekonomi sebuah negara, kalau misalnya goyang, maka semuanya akan goyang gitu Bisa loh. Kemiskinan jadi. naik dan lain sebagainya. Di eranya Pak Prabowo lain 5 tahun ke depan, ekonomi Indonesia akan seperti apa Kak? Dengerin Pertama, guys. untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto Ya. di periode ini, Ya. itu ekonomi akan semakin meningkat, Amin. Oke. akan jauh semakin membaik. Oh, nice. Amin, amin, amin. Gini, negara mana sih yang nggak punya hutang ya kan? Iya, betul. Gitu kan? Betul. Ya adalah beberapa ya. Toh yang Tapi teriak-teriak kalau utang. misalkan di luar sana ada yang bisa menyebutkan negara mana, ya sebutkan. Amerika aja ada utang. Iya, Amerika aja ada hutang. Kasih paham. Jadi jangan kadang ada netizen di luar sana, orang di luar sana bilang, alah Indonesia banyak hutang gitu Nggak kan. ngerti berarti mereka Iya, itu Kak. pertama Betul. itu. Tapi yang aku lihat pokoknya intinya ke depan perekonomian baik itu dari pangan, kebutuhan masyarakat. Kalau dibilang rakyat yang kemiskinan segala macam, ya masih ada beberapa. Betul. Artinya belum, itu masih berangsur-angsur. Tapi semakin membaik. Ada perubahan lah ya. Ya, intinya. ada perubahan, semakin membaik, semakin meningkat. Perhatian, kepedulian terhadap masyarakat itu semakin membaik.
Tapi aku nggak mau orang di luar sana bilang, alah pendukungnya Prabowo. Tapi maaf, aku emang pendukung Prabowo. Jujur ya, jujur Dengan ya. lantang 02. Tapi bukan karena aku pendukung beliau. Ngomongnya seperti ini. Tapi memang seperti ini kenyataannya. Ya. Jadi percaya tidak percaya silakan, yang nggak percaya silakan, yang percaya silakan. Oke. I see. Nah, Nah gitu guys ya, jadi seperti yang diprediksi oleh Bang Gumai nih ya, bahwasannya Indonesia bisa jadi akan membaik begitu ya untuk perekonomiannya. Jadi yang namanya afirmasi positif, yang namanya pikiran-pikiran positif itu memang harus selalu ada dalam pikiran kita guys. Jadi jangan negatif mulu, yang begini, yang begitu, yang begini. Kok masih ada yang miskin, kok masih ada yang begini-begini. Tenang aja, semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu ya. Jadi gak bisa langsung kayak istilahnya sulapan gitu, gak bisa guys ya. Jadi memang harus butuh waktu. Yang penting yakin insya Allah dengan adanya Menteri Purbaya, ini ekonomi Indonesia akan lebih maju, akan lebih baik ke depannya. Amin. Apa kebijakan quick win dari Pak Menkyu untuk memperbaiki performa penerimaan negara termasuk penerimaan pajak yang belakangan masih terkontraksi? Optimis nih ya. Oh, yang pertama ya, penerimaan pajak terkontraksi karena ekonominya tumbuhnya lebih lambat dibanding perkiraan. Kalau di bulan keempat, Oktober, November, Desember masih keburu ya, dengan pemberian stimulus tadi. Ini siapa sih? Surya Bisnis Indonesia. Mana Surya? Oh, kamu lagi? Kamu mau anak kamu juga? Lah. Sebenarnya. Jangan-jangan itu karena nama. Jadi, saya sih optimis ketika nanti impact dari kebijakan kita melonggarkan kondisi likuidasi sistem, itu harusnya Oktober, November, Desember akan tumbuh cepat ekonominya. Itu yang pertama. Otomatis pajaknya juga akan lebih baik. Mudah-mudahan. Jadi saya ya. naikin pendapatan bukan dengan menaikkan tarif, tapi mendorong aktivitas ekonomi supaya pajak saya lebih besar. Nah, Anda juga nggak kerasa bayarnya. tuh. Tapi kalau ekonominya tumbuh kenceng kan Anda bayar pajaknya happy. Nah, betul, Ya kan? betul banget. Itu yang kita kejar. Yang kedua, kita punya list 200 penunggak pajak besar. Itu yang sudah inkrah. Kita mau kejar yang eksekusi, itu tagihannya sekitar 50-60 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, ini akan kita tagih, dan mereka nggak akan bisa lari. Kejar Pak, sampai dapat Pak. Yang berikutnya, kami juga melakukan penegakan hukum ya untuk serius non-compliance dengan memakai kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polisi, KPK, dan BPATK. Terusnya ada pertukaran data juga dengan Kementerian Lembaga untuk Semua dirangkul nih ya. mempermudah kami menarik pajak ya. Kemudian Cortex. Tadi saya minta Dirjen Pajak untuk tulis. Nah, Di sini nggak ada Cortex. nah kan. Kenapa nggak ditulis? Nah, beliau berani Pada langsung on dasarnya the spot nih. saya akan lihat Cortex seperti apa. Keterlambatan di Cortex akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu 1 bulan harusnya bisa. Mantap Pak, harus Itu ya IT, Pak. problemnya IT. Mm-mm. Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat. Nah tuh mantap banget ya guys. Gebrakan-gebrakan yang dibikin yang bakal dibuat oleh Menteri Purbaya. Jadi orangnya tuh satset gitu loh guys. Jadi gak perlu khawatir ya. Seperti yang disangsikan sama politisi PDIP yang katanya berbagai macam masalah yang masih muncul. Tenang, kita punya Menteri Purbaya nih ya. Gak main-main. Beliau ini satset langsung on the spot. Langsung kena ke akar masalahnya. Mantap. Jangan percaya IMF. Tuh. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Berani banget ya guys Gua ya. yakin ini menteri yang paling dicari sama Gen Z nih. Tuh. Gaya koboi tapi ada isinya gitu, nggak kosong. Betul. Pak Purbaya baru beberapa hari dilantik jadi Menteri Keuangan udah banyak banget gebrakannya. Mulai bilang IMF itu nggak pintar-pintar amat, nguliahin para DPR waktu rapat kemarin, ampe bilang kalau gaji LPS itu lebih gede daripada Menteri Keuangan dia sekarang. Nah, Nggak kan? cuma itu kehebohan yang beliau buat, ada juga yang masalah 200T yang kemarin sempat geger. Di 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Gila Pak Purbaya, kata-kata lu uangnya udah nongkrong di sana, dirut pada pusing. Kenapa Koboi, menteri koboi, sebelumnya guys. nggak ngambil langkah ini seperti Pak Purbaya? Nah, Ibaratkan gini aja deh.
Kalau uang dipegang sama ibu itu dipakai buat nabung. Kalau dipegang sama bapak itu dipakai buat modal usaha. Ambil simpelnya gitu aja guys. Dan statement dia perihal pajak nggak ada butuh pajak tambahan. Kita pakai pajak yang ada, bahkan mau dikurangin. Kurang baik apa menteri kita yang satu ini guys. Teruskan ke koboyanmu Pak, yang penting ada isinya. Gue jadi penasaran kira-kira gebrakan apa lagi nih yang bakal beliau buat. Nah ini salah satu gebrakan beliau juga nih ya. Jadi memang ini kayaknya beliau gaya koboynya ini jadi idola para Gen Z nih ya. Buat kamu Gen Z yang lagi nyari menteri yang satset, yang langsung ke inti permasalahannya, kayaknya Menteri Purbaya ini gebrakannya patut diacungi jempol nih ya. Ya semoga saja benar-benar terjadi ya guys ya. Pokoknya kita dukung selalu sama Pak Menteri nih. Jujur makin suka banget sama Menteri Keuangan yang Sama sekarang. Bu. Bukan soal kebijakannya doang, tapi karena bikin gue jadi pengen lebih banyak belajar tentang ekonomi. Nah kan. Kayak soal penurunan bunga deposito kemarin nih, gue baru baca beritanya. Banyak orang yang kaget, kok bunga turun? Duit di bank jadi kelihatan kurang menarik dong. Padahal logikanya gini, pemerintah sengaja taruh duit 200 triliun di bank dengan bunga rendah. Kasih paham. Tujuannya biar bank nih punya dana segar. Jadi biaya mereka tuh lebih murah. Kan? Dan akhirnya mereka bisa kasih kredit lebih gampang ke masyarakat dan dunia usaha. Nah, hasilnya begitu. apa? Perputaran uang makin kenceng. Orang-orang jadi belanja, bisnis jadi jalan, dan ekonomi nggak lagi mandek. Kasih paham. Tapi ada yang tuh. juga yang bilang nih, ngerugin orang kaya dong yang simpen duit di deposito. Nggak Sebenarnya juga. enggak. Coba deh lo pikir. Kalau ekonomi macet, semua orang kena imbasnya. Betul. Yang kaya makin kaya, yang miskin aduh makin susah. Nah, Makanya strategi ini disebut multiplier effect. Multiplier Uang effect. yang muter dari satu transaksi bisa kasih efek berantai ke banyak sektor. Nah. Gua rasa menarik banget lihat pejabat yang berani terbuka mau jelasin langsung ke publik, bahkan walau sempat diprotes sama pengacara kondang, artinya kita sebagai rakyat juga harus melek ekonomi. Bukan cuman ikut teriak tanpa ngerti konteksnya. Nah, betul Kalau lo banget. juga ngerasa perlu belajar ekonomi biar nggak gampang dibodohi sama berita dan headline nggak sih? Tuh, betul banget tuh ya teman-teman ya. Jadi kita tuh zaman sekarang harus melek ekonomi begitu loh ya. Pokoknya gaya kobenya Menteri Purbaya ini semoga saja bisa bikin masyarakat makin cerdas, makin melek ekonomi, makin melek keuangan. Jadi nggak bisa dibodoh-bodohin gitu loh istilahnya ya guys. Pokoknya luar biasa banget nih. Ini bisa membungkam keraguan dari politisi-politisi PDIP. Tapi sebagai penutup ada lagi nih ya. Kelakuan PDIP yang belakangan ini memang sering kali menyinggung pemerintah, menggambarkan mereka yang memang dendam banget sama Jokowi dan keluarganya. Bahkan sampai orang yang dekat dengan Jokowi pun ikut diserang sama mereka. Contohnya Sri Mulyani seperti video berikut ini. PDIP bertarung habis-habisan sampai sudah seperti 99,9%, Anies pasti jadi calon gubernur dari PDIP. Lah. Di Jakarta. Last minute bukan dia kan gitu. Artinya kalau kita lihat di sini kan nggak mungkin Jokowi bisa menjegal Ibu Mega. Ya makanya saya tanya tadi. Nggak mungkin kan? Itu menurut Ketua DPD Jawa Barat ada apa? Mulyono and the Gang. Nah, Mulyono and the Gang. Ya, menurut Ges Khalifa tadi kita wawancara katanya Pak Aniesnya yang nggak mau di Jawa iya, Barat bener, karena nggak ada Nah, public makanya call kan saya katanya. katakan ini kan begini confuse kan. Langsung sekarang orang kalau bagaimana ada apapun tadi yang seperti dibilang apa istana mengatakan jangan semuanya dikaitkan dengan presiden dong, Jokowi dong. Buktinya si justru juru bicara Anies sendiri mengatakan bahwa Anies memang nggak mau. Tapi Jawa Barat. Ya Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Iyalah Jawa Barat. Nggak ada public call katanya. Karena Nggak ada public sementara call yang diisukan katanya, guys. oleh PDIP, oleh Ketua DPD PDIP, bahwa ini ada tangan-tangan Jokowi kan gitu. Dasarnya apa sampai bisa bilang tuh dengan Dasarnya lantangnya apa Mulyono tuh? and the Kalau Gang? PDIP itu intinya benci sama Jokowi itu aja. Dendam kan? sama Jokowi, Tuh. benci sama Jokowi. Tuh. Jadi apapun yang kejadian politik ini, itu selalu ini Jokowi. Jadi begitu udah PDIP kan, itu. Nah betul. ini cara berpikir seperti ini, frame-nya, mindset-nya itu harus dirubah. Tuh kan. Jokowi ini kan sebulan setengah lagi, 2 bulan. Nah, seperti itu guys. Memang seperti yang sudah disebutkan ya, bahwasanya memang politisi PDIP ini sering banget gangguin Pak Jokowi. Apa karena mereka nggak senang Pak Jokowi udah nggak di PDIP?
Atau mungkin mereka pengen balas dendam karena calonnya itu kalah? Bagaimana menurut kalian? Langsung tulis komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga yang belum subscribe ya. JJ pamit undur, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.